Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Baraya bersama saya Kang Antonik. Dan sekarang di sini kita sudah di episode yang 10, tidak terasa dengan bintang tamu juga yang berbeda kali ini. Kalau di sini syutingnya enak. Kalau ada teman saya nih kalau syuting dia mau malam mulu. Cuman kalau di sini syutingnya enak, nggak bisa ngerokok. Kalau yang syuting temen saya tuh satu lagi bisa ngerokok dia. Nah, kebetulan puasa. Oh, iya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita mengalir aja. Sahabat Baraya, sekarang saya sudah ditemani oleh seorang bintang tamu. Untuk lebih dekatnya lagi dengan siapa bintang tamu yang samping saya ini, mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan dulu. Ayo, perkenalkan dulu. Perkenalkan, saya Hairul, dipanggilnya Ain ya. Itu aja saya rasa perkenalnya. Sementara ini ya pekerjaan saya semacamnya guru. Oh, guru. Ya. Jadi apapun tergantung dari Akang ini nanti mau kemana arah pembicaraan saya. Oh, siap. Biasanya mengikuti aja. Oke, tapi lah sebelum itu kita punya ini dulu, punya kayak slogan gitulah. Oke, apa? Oke. Jadi nanti kalau saya bilang Ngumbarayu, Pak, saya bilangnya Pak Heru apa Pak Ain? Pak Heru aja lah. Iya, Pak Hairul untuk ya. ininya. Tapi untuk pergaulan Pak Ain aja. Pak Ain. Ya bebas lah ya, saya mau manggil Pak Heru, Pak Ain juga ya. Jadi kalau saya bilang Ngumbarayu, Pak Heru bisa bilang Hayu gitu, oke? Ngumbarayu, Hayu. Oh begitu. Itu luar biasa itu. Ya udah. Ya. Semoga berkembang ya Ngumbara ya. Ngumbara. Nah, sebelum lebih jauh lagi nih mengenai Ngumbara ini, ketika saya bertanya kepada Pak Herul itu tentang Ngumbara, yang terlintas di pemikiran atau menurut Pak Herul Ngumbara itu apa? Ngumbara konsep ya. Konsep sampai juga diartikan juga perjalanan dalam hidup. Nah, Begitu maksudnya, benar kan? betul sekali. Oke, konsep perjalanan hidup. Setiap manusia pastinya punya konsep masing-masing. Ya. Apalagi kalau bicara tentang yang di atas. Adanya manusia di bumi mempunyai suatu penghidupan yang beda-beda, dari rezeki, dari umur, semuanya itu udah satu kesatuan lah. Dan pasti beda-beda, dan pasti beda dalam karir maupun dalam hidupnya semua gitu. Itu sudah ada catatannya lah. Beda. Nah, menurut Pak Heru kan itu apa tadi, Ngumbara itu perjalanan. Memang di sini sebuah perjalanan, tapi Ngumbara ini jadi sebuah singkatan yang artinya ngubaran manah di bulan Ramadan. Gitu. Manah tuh mana? Nggak ada antara. Manah itu bahasa Sunda. Oh sudah. Sunda manah itu. Jadi manah itu artinya hati. Jadi kita itu selama bulan Ramadan ini mencoba untuk mengobati hati para baraya Ngumbara gitu. Saya tadi salah nyebutnya sahabat Baraya. Baraya buat gitu dong. Jadi nama panggilannya ke teman-teman itu sahabat apa Baraya Ngumbara, panggilan ke teman-teman di kamera ini. Nah, sekarang Pak Herul kesibukannya apa? Antara ini dipercaya ngajar ya. Ngajar di mana aja? Ngajar di SMA 15. Sama? Oh, 15. Sebagai apa? Sebagai guru seni budaya. Kelas berapa aja itu ngajar? Sementara ini ya kelas 10 lah, kurikulum merdeka. Karena prosesnya kan sekarang kan kurikulum baru ya. Iya. Baru kita coba untuk masuk ke kurikulum merdeka. Perbedaannya apa? Sebelumnya ini kan di 15 apa SGD ya? SGD. Terus sekarang kurikulum merdeka. Yang menjadi perbedaannya ngajar SGD dengan merdeka ini ada perbedaan nggak? Ya, yang pasti ada setiap kurikulum merdeka, kurikulum berubah itu pasti ada perbedaannya ya. Ya kita juga dalam proses baru ya. Jadi coba aja kita jalanin. Yang pastinya
agak lebih nyaman ya. Mungkin kalau sekarang saya mengambil dalam satu semester sampai nanti kenaikan, kita belajar fokus pada alat musik ya, musik ya. Jadi silahkan anak-anak berkarya, nanti pilihannya mana untuk anak-anak dalam menyukai ya. Kita sebagai guru hanya bisa memfasilitasi aja gitu. Udah gitu juga kita cuma hanya mengamati aja kesukaan anak di mana. Semoga banyak bakat-bakat yang berkembang ya. Tapi dengar-dengar katanya Pak Hairul di samping memunculkan bakat-bakat yang berkembang, terus di rumah katanya buka ini juga ya, sewa-sewa studio gitu. Oke, dulu ya sebelum jadi guru ya. Jadi sementara ini saya vakumin. Iya. Karena saya harus konsentrasi ke jadi guru ya. Sebetulnya kegiatan saya di luar ini, sebetulnya di luar jadi guru sebetulnya ya saya juga ngurusin bola sama keluarga saya, sama adik-adik saya. Ini menarik nih, banyak nih. Terusnya saya setelah lulus kuliah pada saat itu saya sempat kerja, tiba-tiba saya ingin berkreasi dengan hobi saya. Saya kan dulu hobi musik ya, pada saat muda tuh pengen punya sesuatu studio. Itu hanya angan gitu. Tapi pada saat udah lulus kuliah, saya kerja selama 2 tahun pada saat itu di suatu perusahaan. Saya bosan, jenuh. Kayaknya nggak bebas banget. Iya. Akhirnya saya izin sama orang tua, walaupun gimana kan orang tua kita kan yang memberikan kita kesempatan untuk kuliah, mereka biayain, saya tetap izin minta restu untuk bikin studio musik. Nah di situ saya pelajari sama 1 tahun. Tahun berapa itu? Tahun 9 berapa ya? 90-an lah. Iya tahun 90-an. Berapa lama itu? 96 ya waktu itu ya. Berapa tahun berjalan? Ya saya vakumin selama 2010. Pada saat saya mulai memasuki dunia pendidikan ya, 2011. Tapi luar biasa ini Pak Hairul ini ya. Yang pertama punya studio. Iya. Yang kedua ngajar juga. Tapi gelarnya kan saya tahu ini seorang insinyur gitu. Kenapa nggak bikin desain gitu? Oke. Jadi kenapa disalurkannya ke musik? Dan terus ada lagi kan sebagai pengurus sepak bola juga gitu. Iya, kebetulan kalau buat sepak bola sih sebetulnya warisan juga sebetulnya. Dari keluarga? Iya, pada saat saya masih SMP ya, saya ulang tahun. Berarti dulu pemain bola juga dong? Ya, cuma sampai Persija lah, sekolah bola yang seleksi gagal karena tabrakan motor saya waktu itu. Nggak dengerin orang tua lah. Itu usia berapa itu? SMA saya kelas 2 ya. Oh jadi mungkin begini ya, dulu aktif di sepak bola, SSB, terus seleksi ke Persija. Karena kecelakaan tidak lolos seleksi, jadi pindah ke musik gitu. Iya. Hobinya. Ya sebetulnya pada saat ini ada hubungannya dengan hobi saya yang pertama sepak bola ya. Karena saya juga SMP itu masuk sekolah MBFA ya, Merdeka Boy Football Association ya, yang di lapangan Banteng. Nah ada rasa kecewa di situ, karena ada MBFA ada cabang bolanya, maksudnya kelompoknya Pusparagam, Diana. Nah yang dikirim di seleksi itu pada saat itu ada beberapa kekecewaan kita karena yang dipilih yang orang yang berada aja pada saat itu ya. Oh jadi ada orang yang dekat sama pelatih ya pertama ini ya, mereka langsung dikirim ke Jepang untuk mengadakan tanding uji coba. Sementara saya pribadi dengan teman-teman saya ya kecewa lah, banyak yang kecewa, kita keluar aja. Padahal kalau secara kelayakan berani lah ya gitu. Berani ya? Gitu. Memang banyak ya, banyak kelompoknya pada saat itu. Akhirnya saya ngajuin ke orang tua, kenapa kita nggak bikin sekolah bola aja gitu. Nama sekolah bolanya apa? Kem 82. Wih, Kem 82 Jakarta. Kayaknya cabang dari anak-anaknya Persija Jakarta ya? Iya, kita kiblatnya di Persija Pusat ya. Pada saat itu kita Kem 82 berdirinya tanggal 28 Februari. Dan kebetulan juga pas ulang tahun ibu saya. Jadi langsung dibentuklah orang tua saya membentuk suatu sekolah bola untuk sarana anak-anak di Kemayoran ya. Khususnya yang hobi bola, yang berbakat ya.
Tapi alhamdulillah ya, banyak dari hasil dari itu mereka memiliki prestasi untuk pemain PSSI-nya udah Ali Suna, harus mana. Itu alumninya? Iya, alumninya. Dari SSB-nya. Berarti banyak ya. Ini sangat menarik. Oh iya, tadi saya yang belum terjawab nih yang tadi nih. Iya. Ini kenapa seorang arsitek tidak menciptakan sebuah karya dalam yang terkenalnya kan arsitek itu membuat suatu bangunan atau misalkan membuat sesuatu yang berhubungan dengan karya bangun-bangun begitu. Tapi kenapa Pak Hairul ini jadi ke sepak bola, ke musik gitu? Saya sebetulnya pengen sengaja. Dan ke pendidikan. Sengaja supaya saudara nggak ngingetin saya kan. Saya sengaja membawa suasana ke sini dulu supaya lupa sama pertanyaan ini. Jadi gini, ya memang ya pada saat itu saya sempat masuk jurusan mesin pertanian, mekanisasi. Sebetulnya enggak sesuai pilihan saya gitu. Enggak balance. Enggak sesuai pilihan saya. Tapi pesan orang tua, ya udahlah, kamu masuk pertanian. Kemudian orang tua saya sarjana pertanian ya. Udah gitu juga beasiswa Amerika ya. Jadi kamu harus jadi sarjana biar adik-adik kamu mengikuti. Kalau orang. Tapi pada saat itu jujur ya, saya merasa tuh di seni saya kuat. Apapun, walaupun jurusannya insinyur gitu ya. Iya, saya bingung pada saat itu. Cuman kan kita namanya antara orang tua dan anak nggak boleh melawan ya. Iya. Kita minimal belum bisa memberikan. Berarti ngajar sendiri S15 ya? Iya. Tadi ada sebuah pertanyaan dari rekan-rekan kita nih. Berhubung tadi berbicara tentang seni. Katanya di SMA 15 bikinin ini juga ya, Mars juga. Itu inspirasinya gimana itu? Ya pada saat itu ya nggak tahu aja gitu. Baru saya ke 15, 2014 atau 15 ya. Paling saya tahu ya 2014. Iya, teman saya guru-guru nanya, belum ada teman yang nanya apakah bisa. Ya mudah-mudahan insya Allah bisa. Walaupun gimana kita tetap insya Allah ya. Namanya kita seorang Muslim, kita harus tetap insya Allah. Mudah-mudahan bisa. Ternyata ya berjalan gitu. Dan kebetulan ada cerita yang lucu lagi. Saya tiap menciptakan apapun, pasti malam Jumat. Kenapa bisa seperti itu? Semacam udah ada ya di mindset saya tuh. Malam Jumat, malam yang segalanya terkabul segala permintaan. Sayyidul Ayam, ya rajanya dari pada hari. Jadi semalam pas malam Jumat, apapun permintaan saya tuh, saya selalu minta malam Jumat. Gitu. Ada juga malam yang hari ya, hari yang saya nggak suka sebetulnya hari Selasa. Sebetulnya. Kenapa itu nggak suka? Iya banyak di situ kan dalam cerita dulu-dulunya banyak kejadian-kejadian yang ada hubungannya dengan Rasulullah, terjadinya banyak pertumpahan darah. Tapi kan bagus juga itu hari Selasa itu. Enggak kalau saya mengambil itu. Oh ada sudut pandangnya, kesedihannya. Gitu. Saya juga dengar nih dari teman-teman gitu ya. Itu katanya Pak Hairul pernah mengalami sakit yang luar biasa. Itu apakah setelah kuliah atau pas jadi guru atau kapan? Oke, jadi pada saat masuk jadi guru, saya disuruh itu jadi pas udah jadi guru. Jadi guru pada tahun 2000 berapa ya? Pada saat itu saya kurang jelasnya mungkin 2013 ya, 2000 baru. Saya disuruh membuat perangkat pembelajaran. RPP? Iya, RPP. RPP ya. RPP. Saya baru jadi guru. Waktu di saat di SMP ya jadi guru. Karena memang tidak ada jurusan buat RPP waktu itu ya? Bukan. Saya komunikasi sama temen saya akan membuat RPP. Karena saya baru nyebur dalam dunia pendidikan. Jadi saya harus adaptasi lah. Harus nanya lah gitu. Tiba-tiba saya janji sama teman untuk mengerjakan sama-sama. Saya harus ke rumahnya. Dan tanpa saya sadarin saya semangat. Karena dunia ini dunia baru buat saya. Sebagai seorang guru. Saya langsung ke rumah teman saya yang ada di daerah Setu ke dalam lah namanya apa ya. Saya lupa ya namanya. Tiba-tiba habis pulang dari situ saya sampai begadang mungkin ya. Saya pulang
tiba-tiba perasaan saya masuk angin. Badan Nggak capek. enak, capek. Tiba-tiba saya harus dikop gitu. Dikop badan saya. Biasanya kan saya kalau dikerok hilang. Kebetulan orang tua saya lagi nggak ada, saya minta dikop aja sama temen gitu. Di kop apa di ini namanya apa di bekam? Iya, di bekam sama juga dikop. Kalau Betawi kan dikop, di bekam. Ya udah, besoknya masih kurang juga. Saya ke rumah adik saya di Jamrut. Ya ternyata saya minta dikerok, ada orang tua saya di sana. Saya ke kamar mandi gitu, kamar mandi. Ternyata hilang aja. Oh itu bisa jadi. Di kamar mandi tuh saya ternyata langsung ini. nggak sadar. Nggak sadar. Nggak sadar. Gitu. Dan itu awal mula masuk ke rumah sakit. Saya pokok perjalanan itu diceritain sama keluarga saya. Ada videonya pada saat Itu ya, lupa berapa saya lama simpen. itu? Pokoknya Nggak sadarnya. Saya ganti di ICU tuh ganti 4 kali ICU. Kenapa itu? Di rumah sakit yang dekat Mustika Jaya. Oh itu. karena nggak sanggup apa gimana itu? Iya karena mungkin dioper-oper terus. Dioper-oper Pindahin terus. ke Terakhir? terakhir saya. Lalu saya urutin dulu dari rumah sakit dari Mustika Jaya namanya apa sih? Rumah sakit Mustika Jaya. Ya pokoknya Mustika Jaya dipindahin ke Harapan Kita. Harapan Kita pindah lagi ke Kartini. Kartini. Nah dari Kartini kata keluarga pindah lagi kita langsung ke sebelum di Kartini pun kita langsung ke Sukabumi. Diurus sama orang pinter. Jauh. Sama orang pinter, orang tua kan. Nggak, itu gimana? Tahan dulu. Saya tinggal di Sukabumi ternyata. Ini dari ICU. Iya. Kenapa tiba-tiba jadi ke orang pinter? Jadi pada saat itu dari pihak rumah sakit bilang tinggal nunggu waktu. Oh, karena sudah vonis. Iya sudah vonis. Terus tinggal nunggu waktu. Orang namanya orang tua sama anak kan gimana ya? akhirnya konsultasi lah ke orang pinter. Orang pinter ke sini. Hasilnya gimana? Ya tetap mereka ada gaib-gaib lah. Harus inilah, harus ada nukil-nukil tapi lah. yang saya bingung rekamannya itu ada sama adik saya. Masih ada itu nyimpan. Iya, tahu sekarang tahu gimana ya. Iya bener gitu. Iya. Saya kayak mungkin pakai kamera zaman dulu lah ya. Enggak, walaupun dulu masih ada HP. Iya, kameranya belum sebagus kayak sekarang gitu kok. Iya nyata, saya juga di situ bukan diri saya ternyata di situ. Saya pinter banget. Saya pinter banget. Saya ngomong apa? Saya ngaco. Nah, itu lumayan lama berarti ya? Iya lama. Kita dari prosesnya saya hitung tuh kata teman-teman saya. Nah prosesnya itu pada saat itu kan saya ngurusin sound system di daerah lingkungan saya. Habis rapat sound lah kesananya nggak lama. Kita deal akan sebulan lagi. Ada job untuk RW untuk sound system. Tiba-tiba ya lama 8 bulan ternyata saya pas sadar juga nanya sama teman saya. 8 bulan? Iya 8 bulan. Acara di RW gimana? Itu masih inget acara RW? Iya. Selama 8 bulan koma itu? Iya. Saya tuh kalau sama utang-utang di dunia emang seperti saya akan saya ingat. Kayak misalnya saya punya utang sama seseorang atau utang sama teman saya misalnya, aduh saat itu saya pinjam uang buat kredit motor misalnya. Saya akan bilang pada saat sakit saya ngomong, saya akan nelpon dia. Itu pasti ingat itu. Pasti ingat. Subhanallah. Saya langsung nelpon. Oh iya, cicilannya kurang ya. Pada saat saya ingat kurang 2 bulan. Saya langsung telepon orangnya. Langsung saya telepon lagi gimana urusan-urusan untuk panggung, untuk ini. Saya diketawain sama teknisi saya. Iya. Om ini udah 8 bulan lewat. Iya lah. Sekarang gimana gak jadi ketawain? Itu koma 8 bulan. Sadarnya lah bukan kalau mungkin iya, kalau sadarnya 8 bulan. Engehnya. Sedangkan ada agenda itu sebelum 8 bulan. Iya, 2 sebulan lah. Iya, makanya aneh. Ini jadi menarik sekali Baraya Ngumbara deh. Aduh. Kisah dari seorang Pak Hairul ini ternyata sungguh luar biasa ini ya. Tapi ada beberapa lagi yang akan kita tanyakan nih. Nah, itu selama 8 bulan apa yang Pak Hairul alami selama di ICU terdampar koma itu? Apa ya?
ya saya juga sebetulnya pengen bilang takut-takut juga. Gitu. Iya. Karena kan sementara kan punya kehidupan kan beda Iya. sama di sana gitu. Jadi berada di dimensi lain gitu Dimensi maksudnya. lain, ya memang yang saya alamin memang kayak nyata aja gitu. Saya berjalan di suatu tempat, saya melihat sesuatu, melakukan sesuatu, menjalankan sesuatu di suatu daerah. Jadi kayak model Pak Hairul koma, tapi dalam komanya ini berjalan seolah-olah kehidupan seperti biasa aja gitu. Iya, saya bisa merasakan gitu. Sampai pun pada saat saya diseret di mana peristiwa itu dengan diikat tambang motor di aspal, saya merasakan sakit. Oh, sakit keras itu? Sakit terasa. Jadi jadi serem saya ini kan dengerin ceritanya ini. Iya bener. Iya bener itu. Nah, yang lucu lagi ya pada saat satu ketiga saya masuk suatu tempat gedung ya. Ini nggak apa-apa ya masalah rohani juga. Nggak apa-apa. Ya. Kan mumpung bulan Ramadan biar ada spirit rohaninya. Di situ ada suatu gereja, tapi di dalamnya pakaiannya Muslim. Oh, bisa gitu ya? Iya. Nah, terus gimana lagi tuh? Saya aneh aja gitu. Kok saya lihat nih kok Muslim, tapi kok bangunannya gereja. Ada salibnya kok di atas. Padahal mau tahu kuning. Terus saya suruh gambar bisa lah, saya tahu bentuk gerejanya tahu. Masih ingat berarti itu? Masih nempel banget gitu. Sampai suatu ketika saya ataupun masalah saya apa ya? Saya dikerangkeng di sidang, atau saya dikerangkeng dipecut. Saya berasa sakit. Itu kerasa? Berasa Tapi ketika berasa kayak begitu itu saudara atau siapa yang lagi nungguin apa kedengeran teriak? Setelah saya sadar, mereka tahu mimik saya. Oh, jadi pakai ekspresi. Ekspresi saya mereka tahu. Saya lagi suka ngeluh, suka Ya jadi panjang dong 8 bulan. Luar biasa. Enggak, itu yang di komanya, di koma di rumah sakit ya. Kan setiap ininya kan ada perjalanan yang berbeda-beda kan. Iya. Dan itu sampai terasa kan ya perjalanan itu di dimensi yang berbeda kan. Iya. Nah, otomatis kan itu banyak perjalanan. Kalau bisa dibilang kan itu bisa sebuah jadi gambaran kehidupan. Nah, dan yang lucu lagi saya tidur di suatu saya ingat saya tidur di rumah saudara. Saudara itu padahal rumahnya belum saya tidurin, maksudnya saya belum tidur di situ lagi gitu. Itu saudara. Saya tidur, saya ngelihat ke suatu bangunan di atasnya semacam kayak slide layar. Oh layar kecil, berjalan gitu. Layar sudutnya tuh ada semacam kayak layar kotak-kotak. Di situ perjalanan hidup. Di situ ceritanya layar yang ini nyala, perjalanan hidup. Misalnya kita berbuat apa, itu kena dihukum di situ. Layar ini kita kan hukuman manusia. Oh, jadi setiap layar itu gambaran kelakuan kita selama di dunia gitu. Iya, di situ. Wah, itu mah semi dari perjalanan nanti kita. Iya, maksudnya lucu. Mau dihakimi ya. Cuman ada rasa takut saya pada saat terakhir. Saya harus membuka pintu, jujur ya. Iya. Pintu ruangan. Di sebelah kanan saya pintu, sebelah kiri saya pintu. Gitu loh. Saya buka masing-masing. Yang saya buka satu pintu di sebelah kiri kayak sebelah kanan deh saya buka, atau mungkin dari sini sebelah kiri. Itu saya ngelihat jilatan api dari bawah. Api. Jilatan api dari bawah. Jadi kayak semacam gitu deh. Lihat dulu. Kita di kotak nih ya. Yang saya bayangin tuh saya masuk di ruangan kotak. Lift, tahu kan lift? Lift cuman beda dikasih pintu. Buka waktu kita ngelongok itu dalam banget. Itu tuh api, lidah api itu ke nyambur, panas banget. Dan itu gak jadi dibuka berarti. Cepet dibuka. Iya, maksud setelah dibuka ngelihat tahu ada api, tutup lagi berarti. Panasnya juga ternyata baru di situ saya ngerasain yang handle yang pintu itu panas banget. Saya tutup sampai tangan saya melepuh, ternyata handle-nya baru panas. Sebelum dibuka kayak handle biasa. Dan saya disuruh buka pintu yang sebelah. Ternyata di sebelah itu suatu taman.
Oh, Bu, itu indah, nyaman. Waduh, Luar pas, biasa. pas saya ngelihat taman itu pertama yang saya lihat bunga apa warnanya putih. Kayak bunga apa warna putih itu ya? Iya pokoknya bunga putih, ada rumput. Saya ngebayangin di sini ada pohon. Taman lah. Bisa. Tapi di sana ada semacam kayak gunung biru. Itu bisa dibilang kayak sebuah taman lah. Wah, Taman-taman. mata saya ngelihatnya juga Betah. Pengen nggak kesana. ada yang indah di dunia ini, nggak ada yang ada di sini. Nggak ada gambarannya Nggak ada, di nggak ada. dunia ini sama yang Nggak ada. dibuka Nggak di ada. pintu Di sebelahnya pintu itu. nggak buka. Aduh, saya sampai gemut. Saya harus cerita begini takutnya orang nyangka aduh saya ngebohong. Enggak kok. Saya Jadi ini enggak bener. emang Baraya ini. Jadi ini perjalanan Pak Hairul ini luar biasa. Jadi beliau ini pernah merasakan yang namanya mati suri gitu ya, koma. Iya, hampir 4. Selama 8 bulan ya. Sadarnya 8 bulan. Sadarnya Cuman 8 mungkin bulan. perjalanan itu ya saudara-saudara saya engehnya saya 8 bulan. Nah, itu kan perjalanan lama ya. Iya. Nah, saya merinding nih perceritanya. Dari perjalanan 8 bulan itu sampai kembali sadar ya. Nah, terus ketika Pak Hairul sudah sadar diberikan kesadaran, mulai sehat lagi. Bagaimana perasaan Pak Hairul nih? Sebetulnya bukan bagaimana ya. Saya di situ membuat konsep hidup mau mengulang dari awal tadi. Itu dari nol, mulai dari nol. Iya. Dan pada saat sakit saya tuh pas saya mulai sadar, ya memang saya nggak bisa jalan. Lumpuh. Kaki saya kecil lumpuh. Saya sempat pakai kursi roda berapa bulan. Oh, ini sempat. Iya kursi roda gitu sampai saya tuh ke orang pinter ya. Jadi pas sadar itu nggak langsung nggak kondisi nggak normal langsung, gimana? Enggak. Harus memulai lagi dari nol, nggak bisa jalan di kursi roda. Udah di kursi roda, udah gitu saya pakai kateter lagi. Luar biasa ya. Jadi belum normal banget, masih ada kateter nempel di badan, di tubuh saya gitu. Itu berapa lama kayak begitu? Waduh, berapa lama ya? Hampir 4 bulan, 5 bulan lah. Sampai bisa berjalan lagi tuh. Iya berjalan juga merambat begitu, nggak bisa. Tapi sampai bener-bener saya kalau lagi di kursi roda tuh saya dilihatin orang, ini orang kenapa gitu ya. Jadi ya bener-bener kita nggak berdaya lah pada saat kita jadi. Makanya kalau ngeliat kursi roda tuh saya ingat saya pada saat di kursi roda. Jadi ingat diri sendiri gitu ya. Nah, terus perasaannya sekarang gimana ketika sudah melalui perjalanan yang panjang itu, terus sampai sekarang sudah sehat kembali? Ya namanya kita manusia kadang-kadang lupa. Ya jadi Kadang-kadang apa ya? pembelajarannya gitu ya. Iya lupa. Waktu itu kan niatnya, saya pernah niat, ya Allah kalau saya bisa berjalan dan berdiri lagi, saya punya waktu buat ibadah. Dan saya akan lebih merasa, aduh sedih banget ya. Jadi saya merasa takut. Pengen dipakai buat ibadah lah. Karena saya kan udah ditunjukkan sesuatu yang nggak semua orang tuh Bisa bisa melihatnya. melihat gitu. Nggak tahu sih persepsi orang ya. Yang saya pada saat itu saya melakukan itu, ya bener-bener perasaan takut, perasaan insaf, perasaan aduh Pokoknya udah nggak ada campur aduk aja gitu. Iya. Dan satu lagi juga yang membuat saya sadar pada saat anak saya di kuping saya bilang, ayah, aku pengen nggak jadi kuliah, aku pengen temenin ayah. Itu yang membuat saya berontak. Saya bisa melek mata karena anak saya bilang begitu. Luar biasa Baraya. Si merinding ini kan ceritanya Baraya. Iya. Mungkin kan ini perjalanan Pak Hairul lumayan panjang lah ya ini kalau kita sebenarnya nggak cukup nih untuk menceritakan perjalanan Pak Hairul ini. Saya masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan saya Baraya Iya ya. sih ada beberapa bagian yang nggak saya ceritakan, takutnya orang Belum tuh gimana. juga saya menanyakan tentang kiprahnya di sepak bola, permusikan, terus juga di SMA 15 juga belum. Bahkan waktu itu sempat katanya bawa anak SMA 15 di Patriot Canda Bage ya. Buat acara apa itu? Ya untuk acara paduan suara untuk gabungan dari SMA-SMA se Kota Bekasi. Itu ya. Gabung. Itu nah ini luar biasa lah. Bahkan prestasi-prestasinya juga mungkin yang belum saya tanyakan masih banyak lah. Nah tapi Pak Hairul karena memang ini
durasinya terlalu panjang. Jadi obrolan kita nanti kita sambung lagi. Tapi sebelum itu saya ingin sebelum closing saya ingin ke Pak Hairul itu dari yang apa kita ceritakan tadi itu bisa coba sebelum saya kesimpulannya, Pak Hairul bisa kali memberikan sebuah wejangan lah dari perjalanan Pak Hairul ini, dari yang tadi sakit kemudian sekarang sehat lagi, hikmahnya mungkin untuk Baraya Ngumbara ini yang bisa Pak Hairul sampaikan lah. Pesan saya cuma satu, kita ingat akan kematian aja kalau menurut saya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena apa ya? Jujur ya, kita hidupnya nggak lama lagi gitu. Dalam hitungan berapa tahun, yang abadi nanti di akhirat gitu aja. Yang saya tahu begitu gitu. Cuman sementara lah. Dan masalah rezeki pun kalau orang kan sering bicara masalah rezeki, masalah itu dalam dunia kan. Kurang ini, kurang itu. Cuman yang pasti apapun rezeki udah ada takarannya gitu. Jalanin aja, hidup aja. Pasti ada kok. Apalagi nanti yang udah punya anak nih, takut anak ini gini. Ya anak punya rezeki sendiri. Semuanya punya rezeki. Gak usah takut. Yang penting jalanin, dan yang satu hablum minallah dan hablum minan nas yang bagus. Karena saya pernah dapat teguran dari temen. Gimana? Temen lama nih di Kemayoran. Sini lu. Kita namanya seumuran. Benerin hablum minallah minallah, yang hablum minanasnya udah oke lah. Hablum minallah lah yang kurang. Lalu saya renung, oh iya bener ya. Apalagi dengan puasa ini, saya tumben loh nggak halal loh. Wah, luar biasa. Katanya niat ya 30 hari itu full, nggak boleh ada yang beres ya. Jadi intinya kata Pak Hairul itu ingat mati dan juga perbaiki hubungan dengan sesama manusia dan juga ibadah kepada Allahnya. Jadi vertikal horizontalnya. Mungkin saya hanya menambahkan khairun nas anfa'uhum linnas. Oh, cakep. Jadilah sebaik-baik manusia yang bisa bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Ya, Pak Hairul. Oke, terima kasih Pak Hairul. Nanti mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi di kesempatan yang akan datang. Oke, makasih. Karena waktu juga yang membuat kita harus berpisah dengan Baraya, ya mungkin apa yang kita obrolkan bisa bermanfaat lah. Amin. Dan juga bisa diambil hikmahnya untuk Baraya semua. Kalau misalkan obrolan kita ini bermanfaat. Nah, kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Saya Antonik dan juga Hairul. Pak Hairul. Kita tutup dengan closing. Ngumbara yuk. Ayo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.